kembali lagi di YouTube Helma Agustiawan. Ya, sekarang kita ada di apa ini namanya, Galeri Makanan Madinah, guys. Jadi sekarang itu kita akan melihat keajaiban yang ada di Galeri Makanan Madinah. Kalian bisa lihat. Nah, ini hanya penjelasan apa-apa ya. Penciptaan semesta. Nah, seperti ini, guys. Penciptaan semestanya. Tuh. Oh, itu dia. Ini apa? Earth, Mars. Ini dan dunia-dunia lainnya. Nah, guys. Di Galeri dan Madinah. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan. Kita cari di sini. Deh. Kecil, guys. Gimana ya? Tuh, nggak ada, guys. Nggak ada ya. Ini tuh galaksi, guys. Galaksi. Nah, guys. Ini tuh apa ya? Dan ini adalah matahari, guys, yang paling besar dari semuanya. Oke, kita jalan. Gua hero ya. Bagus sekali. Itu guys, ada gunung-gunung. Jadi ini adalah unta yang dulu dipakai untuk kemana-mana. Ini kan akhirnya gini kan di sana kayak gini nih. Tuh, mereka teh nulis juga. Ada tulisannya kayak gini, guys, aslinya. Oh iya. Jabal Kalau saya Asep was here. Iya benar, di toilet. Di atas. Ini bagus banget ya, guys. Terus ini apa? Ini masjid kayaknya, guys. Ini rumahnya Rasulullah. Ini baca. Oh iya, rumah Rasulullah. Oh, ini Jalur Gunung Merapi daerah timur. Tanahnya mana? Nih Gunung Merapi. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kaum Ansar mengetahui berita tersebut, mereka mempersiapkan kedatangan Rasul. Sebagian besar belum pernah melihat wajah Rasulullah, jadi nggak tahu. Akhirnya Abu Bakar memberikan jubahnya kepada Rasulullah SAW. Barulah tahu, oh itu Rasulullah. Ini jalurnya nih dari Gunung Merapi. Nih Gunung Merapi itu dari satu terus ke sini timur kota Madinah, terus ke kota Madinahnya mana? Kota Madinahnya dua itu. Dari ke sini.
Kakaknya dong ngejelasin. Kok perang Uhud? Iya nanti mau jelasin itu jalur ininya ya. Ya kalau ini jalur hijrah ceritanya. Itu. Nah, jalurnya yang sebelah sini bentar gue ambil dulu ininya. Oh, iya. Itu dimulainya dari sini nih, dari sini. Sana Jalurnya tuh gitu. Ternyata di Madinah itu banyak gunung berapi ya. iya tuh sedeket lagi. Kirain nanti dulu kita mau dengar ini dulu Neng, kakaknya cerita. Ampun. Hah? Hah? Rekamnya itu goyang-goyang. Oke, guys, kita dengerin cerita. Nah ini jalur hijrahnya Nabi yang dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi itu berhijrah karena dulu tuh Nabi itu mau dibunuh. Nah, bayarannya itu 100 ekor unta, mungkin kalau sekarang 100 mobil gitu ya. Nah lihat yang sebelah sini, yang hijau itu biasanya orang-orang Mekah kalau mau ke Madinah jalurnya pasti yang ini. Yang hijau Ini itu. jalur yang biasa ya. Ini jalur yang biasa. Nah jalur yang dipakai Nabi untuk hijrah itu gunakannya jalur yang putih. Nah, jalur yang putih karena tadi Nabi mau diguna ya, makanya Nabi pilih jalurnya yang berbeda lagi ya. Dan Nabi itu ditemani sama Abdullah bin Uraikid, kemudian Abu Bakar dan juga Amir bin Umairah. Seperti itu mereka berempat berjalan melewati Laut Merah. Ada juga titik tenda Umabad ini. Nah ini ada titik tenda Umabad. Nabi juga pernah singgah di tendanya Umabad ini. Kemudian ini yang mahkota, ini cerita Suraqah. Suraqah tuh dengar juga ada 100 ekor unta bayarannya. Udah sampai ke sini beritanya. Nah oleh Suraqah tuh dikejar Nabi tuh. Nah setiap mau bunuh Nabi, ternyata kuda Suraqah tuh selalu terjatuh masuk ke dalam tanah kaki kudanya ya. Kemudian setelah yang ketiga kalinya jatuh, barulah Suraqah sadar bahwa Nabi SAW itu benar-benar nabi, seorang nabi gitu. Buktinya mau dibunuh selalu gagal gitu. Akhirnya Suraqah pun menyuruh Nabi berhenti. Kemudian setelah itu Suraqah meminta jaminan gitu. Dikasihlah surat. Setelah itu Nabi pun menyembunyikan juga bahwa Suraqah akan mengenakan mahkotanya Kisra. Dan pada zaman Umar bin Khattab, tepatnya 16 Hijriah, barulah Suraqah menerima janji Nabi SAW ini benar-benar jadi gitu. Kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia, maksudnya bukan Persia sama juga Romawi gitu. Tandanya dengan ini. Kemudian ini kota Madinahnya. Jadi Madinah tuh dulu dikelilingi sama gunung Merapi. Jadi bentuknya kayak gunung bukan gunung, kayak bulan sabit gitu ya. Setengah lingkarannya kayak gitu. Jadi kota Madinah tuh dilindungi sama gunung berapi gitu. Nah, ketika sampai di Madinah, Nabi itu disambut para sahabat, kemudian disuruh untuk menginap. Nah, karena seluruh sahabatnya menyuruh Nabi untuk menginap, akhirnya kata Nabi, biarkan untaku ini yang akan menentukan. Jadi di mana unta Nabi berhenti, di situ Nabi akan tinggal gitu. Makanya di sana ada unta lagi dulu. Gitu. Dan unta Nabi SAW itu berhenti di tanah milik Sahal dan Suhail, dua orang anak yatim. Kemudian Nabi membelinya dari mereka, disitulah dijadikan rumah sama Masjid Nabawi. Di rumah itu yang dipilihkan sama unta ya. Ya, kita lanjut sebelah sini. Nah, kayak gimana sih rumah Nabi? Kita lihat rumah Nabi yang ada di Madinah, yang tadi udah pindah ke Madinah. Nah, yang sebelah sini ini rumah Nabi SAW yang ada di Madinah. Jadi yang sebelah sini tuh ada terasnya atau ruang tamu. Kemudian yang sebelah sini ini adalah kamar. Jadi bagian depan tuh bagian kamar. Pintunya ada dua. Ini pintu untuk ke masjid. Jadi ada pintu tempat ke masjid. Kemudian ini pintu tempat keluar rumah, gitu dipisah. Di sini ada 3 makam juga. Kemudian di sebelah sini ada kasurnya Aisyah. Jadi ini rumah Aisyah. Jadi tiap istri itu Nabi itu selalu kasih satu rumah gitu. Nah ini kalau dari luarnya, ini dari dalamnya, ini dari luarnya. Ya dalamnya pun ya rumah Nabi itu. Nah yang sebelah sini, ini kalau terlihat dari luarnya, jadi rumahnya tuh kotak kayak gini. Luasnya itu hanya 5x5 rumah Nabi SAW itu kayak gitu. Nah kita lihat yang 3 makam itu sebelah sini. Nah sebelah sini ini rumah Nabi SAW sebelum ada makam. Jadi kayak gini rumahnya awalnya.
kayak gini. Kemudian setelah itu Nabi SAW wafat, dan Nabi SAW ini wafat pada tahun 11 Hijriah ya. Dan khusus bagi seorang Nabi, kalau meninggal itu dikuburkan di tempatnya meninggal. Kalau meninggalnya di gunung, ya di gunung udah gitu. Dan Nabi SAW pada waktu itu meninggal di kamarnya Aisyah ya, tempatnya di pangkuannya Aisyah, maka dikuburkan di sana juga. Nah, setelah itu ini 2 tahun setelahnya, di tahun ke-13 Abu Bakar wafat atau ayahnya Aisyah, mertua Nabi juga SAW. Nah, kemudian setelah itu Abu Bakar meminta supaya dikuburkan di samping Nabi SAW gitu. Jadi udah ada 2 makam. Yang ketiga sama Umar bin Khattab. Nah, setelah ada Umar bin Khattab, baru dibikinlah dinding seperti ini atau hijab penghalangnya, penghalang seperti ini. Karena Umar bin Khattab bukan mahramnya Aisyah, maka ditutuplah oleh Aisyah ya. Jadi sudah ada 3 makam, makam Nabi SAW, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab ya. Nah, yang sebelah sini kita lanjut lagi. Yang sebelah sini ini rumah istri-istri Nabi. Jadi modelnya kayak kontrakan, kayak kos-kosan ya. Gitu, jadi berdampingan, dari saling tetanggaan. Nah, rumah Aisyah yang tadi sebelah sini. Ini rumah Aisyah, kalau seberangnya ini rumah Fatimah, rumah putrinya ya. Nah, yang lain ini rumah istri-istrinya. Nah, yang di luar ini adalah kamar mandinya. Kemudian yang sebelah sini ini adalah Masjid Nabawi. Jadi nempel di samping kiri Masjid Nabawi. Makanya kalau sekarang udah gak ada, udah masuk area Masjid Nabawi semuanya, udah dihancurin. Ya, kita lanjut yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini ini yang pas waktu peperangan Uhud ya. Kalau itu yang perang Uhud yang komplitnya. Kalau ini yang pas peristiwa 40 orang sahabat turun. Jadi Nabi itu letakkan 50 orang sahabat di Jabal Ainain. Nah, wasiat Nabi kepada mereka, kalian harus tetap di atas baik kalah ataupun menang gitu. Nah, awalnya kaum muslimin di peperangan Uhud menang dulu gitu. Nah, karena menang, 40 orang sahabat ini turun untuk mengambil ghanimah. Nah, kalau udah perang tuh biasanya zaman dulu suka ada ghanimah, harta rampasan perang, bisa pedang, perisai gitu, kuda-kuda, unta, itu jadi ghanimah. Nah, akhirnya 40 orang sahabat ini turun, kemudian mereka diserang oleh Khalid bin Walid. Nah, setelah Khalid bin Walid masuk dari belakang, akhirnya kaum muslimin dikepung. Jadi di belakang diserang, di depan juga diserang, seperti itu. Nah, kita lanjut yang sebelah sini. Yang sebelah sini ini pemakaman yang ada di Madinah ya. Namanya pemakaman Baqi. Ya, kalau di Madinah pemakaman tuh kayak gini, jadi gak ada namanya, kemudian gak pakai tembok, dan ini yang sesuai dengan contoh Nabi SAW ya. Hanya tinggi sejengkal, kemudian tidak pakai nama juga. Nah, ini tata cara penguburannya kayak gini kalau di Madinah. Jadi itu bertingkat, ada yang di bawah juga apa gimana? Bukan? Enggak. Oh, itu tuh maksudnya dalamnya gitu. Iya, dalamnya kayak gini, penggaliannya gitu. Ya. Nah, kalau ini yang Raudhah itu ya, Raudhah itu ada di Masjid Nabawi, tempat mustajab untuk berdoa. Kalau di zaman Nabi, Raudhah itu digunakan untuk para sahabat belajar agama ya, seperti itu. Dan standnya dengan kubah hijau, kemudian ada tiang-tiang bergaris-garis seperti ini. Nah, ini mihrab. Mihrab itu tempat Nabi sholat dulu gitu. Kalau sekarang tempat untuk imam. Yang sebelah sini mimbar Nabi ya, tempat Nabi berbuka. Nah, rumah Aisyah tuh dulunya yang sebelah sini, yang sekarang udah makam Nabi. Iya, yang sebelah kiri. Mungkin mau dipoto dulu Pak, sekeluarga. Ya, sudah. Jadi perang kontak, perang Parit ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah ya. Nah, Parit ini dibikin karena pasukan muslimin kalah jumlahnya. Pada saat itu muslimin hanya ada 3.000 orang, sedangkan orang-orang Yahudi, jadi awalnya itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, bergabung sama orang-orang Quraisy dan suku-suku yang lain. Akhirnya terkumpul pasukan mereka 10.000 orang. Jadi 10.000 lawan 3.000 orang. Karena tidak mungkin untuk dilawan, maka Nabi SAW membuat musyawarah. Kemudian ada sahabat Salman Al-Farisi namanya, yang mengusulkan kepada Nabi untuk membuat parit seperti ini. Nah, parit ini dalamnya itu kira-kira 4 meter ke bawah. Ya, fungsinya supaya ketika ada ketika musuh-musuh udah masuk, gak bisa lagi ke atas gitu, sulit untuk ke atas. Nah, kemudian untuk lebarnya dari sini ke sini tuh 5 meter supaya kuda gak bisa loncatin. Ya gitu. Nah, untuk panjangnya sepanjang 3 km. Tadi kan kota Madinah tuh dikelilingin sama Gunung Merapi ya, yang kayak bulan sabit gitu. Nah, ini bagian depannya aja
gitu, yang dibikin parit. Nah, ini yang perang Hondak, dan di sini kaum muslimin menang ya. Di sini menang, kemudian yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini ini peperangan Uhud yang tadi. Nah, yang putih ini tempat pemakaman 70 orang sahabat yang mati syahid ya. Ada 70 orang sahabat yang mati syahid di sini, termasuk paman Nabi juga, Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Yang sudah wafat pun ya dibelah dadanya, kemudian dimakan jantungnya ya, Hindun. Itu kisahnya di peperangan Uhud. Nah, jadi kalau di sini pasukan muslimin itu 700 orang. Nah, kaum Quraisy itu 3.000 orang. Jadi pasukan itu ada yang sebelah sini orang Quraisy, kemudian yang sebelah sini juga ada. Ini Khalid bin Walid yang nantinya manuver kuda dari belakang. Gitu. Jadi ke atas, kemudian habiskan kaum muslimin. Setelah itu orang-orang Quraisy yang di sini mengepung. Gitu. Akhirnya kalah. Nah, yang ini awalnya adalah kesalahan gitu. 40 orang sahabat. Awalnya pasukan Khalid bin Walid itu mau nembus ke sini susah, karena ada pasukan pemanah yang terus menghujani mereka. Setelah 40 orang sahabat ini turun, maka Khalid bin Walid mudah masuk untuk ke belakang. Akhirnya kaum muslimin dikepung, setelah itu kalah. Ya, kita lanjut lagi sebelah sini. Yang sebelah sini, ini adalah Masjid Nabawi. Tadi itu Masjid Nabawi itu di tanahnya siapa? Sa'al dan Suhail ya, yang dipilihkan oleh unta Nabi SAW. Nah, ini rumah Aisyah yang tadi baru 2 sama Sauda. Ini adalah Masjid Nabawi yang awalnya kiblatnya itu masih ke Baitul Maqdis, ke Palestina awalnya tuh. Nah, ini yang belakang, ini disebut Supah. Supah itu tempat bagi orang yang nggak punya rumah. Jadi orang-orang Madinah dulu yang nggak punya rumah itu diletakkan di belakang masjid. Gitu. Yang depan ini adalah atap imamnya ya. Tengahnya masih bolong. Belum seperti masjid sekarang yang pakai karpet. Dulu masih bolong seperti ini. Nah, ini apa ya? kalau itu pemanis aja sih. Kira-kira ada Ya. Enggak. Nah, kalau ini setelah kiblatnya dipindahin ke Ka'bah sampai sekarang. Kalau tadi ke Baitul Maqdis yang Masjidil Aqsa hingga ke Palestina. Kalau sekarang dipindahin ke Ka'bah sampai sekarang. Nah, di sini atapnya mulai dibalik Bu. Yang sebelah sini asalnya atap Supah. Sekarang berganti menjadi atap imam. Yang sebelah sini asalnya atap imam, sekarang diganti jadi atap Supah gitu. Kebalikannya. Oh, jadi Ya, balik gitu. kebalikannya, kalau tadi sebelumnya ke utara, ini ke selatan. Ya. Dan ini rumah istri nabinya. Kemudian ini di zaman Abu Bakar. Nah, ini di zaman Abu Bakar. Nah, ada nama istri nabinya. Itu rumahnya Ya, Sauda. dan total seluruhnya itu ada 12 nih. Karena Nabi itu bisa lebih dari 4. Zainab. Ya, Itu rumah siapa? Hafsah. Hafsah ya, ini Aisyah, kemudian Fatimah, Jairah bin Jarid, Zainab itu ada 2. Nah, ada juga Ummu Salamah. Ummu Salamah itu yang menempati rumahnya Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah setelah wafat, rumahnya itu ditempati oleh Ummu Salamah. Jadi 9, ini kan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 sama Ummu Salamah, kemudian 10 sama Khadijah, kemudian 11 sama Maria Al-Qibtiyah, dan juga Maimunah. Jadi 12 seluruhnya. Jadi 12 orang. Yang itunya yang tadi Maimunah sama Maria itu Nggak ada. Kalau Maimunah di Mekah, kalau Maria Al-Qibtiyah di Madinah, cuman beda lagi rumahnya gitu, agak jauh gitu. Yang sebelah sini, kalau yang sebelah sini, ini Masjid Nabawi di zamannya Umar bin Khattab. Nah, di zaman Umar bin Khattab ini kaum muslimin berhasil mengalahkan Persia dan juga Romawi, 2 negara besar, 2 negara adidaya. Akhirnya kaum muslimin pun meraih ghanimah yang begitu banyak. Akhirnya kaum muslimin pun sejahtera pada saat itu, tidak memerlukan lagi Supah. Ya, Supahnya udah dibuang, tempat bagi orang yang gak punya rumah. Kaum muslimin udah punya rumah masing-masing. Kemudian diperluas lagi ke belakang, ke pinggir. Kemudian Umar bin Khattab meluaskan juga atap imamnya, tapi belum seluruhnya, cuma setengahnya aja. Di depan sebelah sini Kalau yang sebelah sini ini Masjid Nabawi di zaman Utsman bin Affan.
Nah, kalau di zaman Utsman bin Affan jadi temboknya diganti, sama atapnya juga diganti. Seperti itu. Tapi belum ada atap seluruhnya. Nah, ini penang zaman dulu. Penang zaman dulu tuh gede-gede. Masih ingat Bonima, harta rampasan perang. Iya betul, lewatin studio. Yang ada pintu tinggal buka. Nah, pedang zaman dulu tuh dilapisinya sama emas sama perak gitu. Makanya pada rebutan Bonima tuh harta rampasan perang. Ya, karena berharga sekali. Ya, ini ada Ka'bah. Kemudian ini yang Mud dan Sok. Mud itu yang kecil. Nabi itu pernah wudhu dulu dengan satu mud ya, jadi sedikit airnya. Nah, yang sebelah sini ini satu sok ukuran untuk kita berdekat fitra 2,5 kg. Ya. Ini ukuran asli ya? Enggak, Oh enggak. gambarannya aja sih Pak. Kita lanjut lagi. Ini Masjid Nabawi, masih Masjid Nabawi. Ya, ini Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi di zamannya Walid bin Abdul Malik ya, tahun 91 Hijriah. Nah, di sini rumah istri-istri Nabi dihancurkan semuanya. Dihancurkan. Kemudian makamnya Nabi SAW masuk area masjid ya. Nah, ini makam Nabi itu masih area masjid sebelah sini. Nah, ini yang tengah, ini adalah tempat untuk berwudu. Tempat untuk berwudu. Ini tahun 91 Hijriah, dan di sini pula mulai ada tiang-tiang seperti ini, ada menara. Pertama kali ada menara di Masjid Nabawi tahun 91 Hijriah. Kemudian sebelah sini tahun 650 Hijriah. Nah, di sini tengahnya masih tetap ada tempat wudhu. Kemudian ada tiang. Tiang ini fungsinya untuk melihat waktu sholat. Jadi kalau dulu kan belum ada jam. Jadi lihatnya jam bayangan dari menara ini atau dari tiang ini. Kita lihatnya. Kemudian ada kebunnya. Kemudian yang bulat-bulat kecil ini, kubah-kubah kecil, itu fungsinya untuk memantulkan suara. Karena dulu belum ada mikrofon, yang sholat di belakang gak kedengeran, akhirnya memakai kubah-kubah supaya suara itu memantul terus sampai ke belakang. Gitu. Nah, yang hijau itu adalah letak makamnya Nabi SAW. Tandanya dengan kubah hijau. Kemudian itu Masjid Nabawi yang sekarang. Ini Masjid Nabawi yang sekarang. Nah, ini Masjid Nabawi yang sekarang. Ini payung-payungnya. Kemudian ini makam Nabi SAW tadi. Nah, untuk keutamaan Masjid Nabawi ini 1000 kali pahalanya lebih baik dibanding masjid-masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram, kalau Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Ya, ini Masjid Nabawi yang sekarang. Dan bisa menampung 1 juta jemaah dalam 1 kali sholat. Ya, Masya Allah. Ya, sebelah sini ini peristiwa Fatu Mekah ya, atau pembebasan kota Mekah. Jadi di Mekah tuh dulu ada 360 berhala sekeliling Ka'bah tuh, ada 360 berhala. Kemudian dihancurkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi itu di Madinah bawa 10.000 orang pasukan. Setelah peristiwa Fatu Mekah ini banyak tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam. Di antaranya ada Hindun juga. Kemudian ada juga Abu Sufyan juga masuk Islam. Wahsy, semuanya masuk Islam. Banyak setelah pembebasan kota Mekah ini. Nah, yang kotak-kotak itu adalah rumah dahulu, rumah-rumah orang Quraisy gitu. Ini sumber jam-jamnya sebelah sini. Kemudian ini gerbang-gerbang kota Mekah. Lanjut yang sebelah sini. Ka'bah juga ada perubahannya. Jadi gak langsung kotak gini. Jadi Ka'bah tuh beberapa kali perubahan. Yang pertama ini di zaman Nabi Ibrahim. Nah, di zaman Nabi Ibrahim awalnya persegi panjang kayak gini. Persegi panjang. Kemudian ini zamannya Nabi SAW ya. Ketika usia beliau 35 tahun. Nah, Ka'bah tuh terkena banjir. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah ini. Cuman dengan syarat uang yang dipakai itu harus uang yang halal gitu, harus uang yang halal. Nah, karena uangnya gak cukup, akhirnya Ka'bah yang harusnya persegi panjang cuman sampai ke sini uangnya itu. Jadi kotak bangunannya. Kenapa Ka'bah kotak? Nah, sisa bangunannya itu ditandai dengan batu kayak gini. Nah, makanya kalau sholat di sini, di dalam sini, dalam situ ya. Nanti kalau yang di Ka'bah masjid ada ruangan seperti ini. Itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah, sama dengan sholat di dalam Ka'bah di sini. Padahal yang bisa masuk ke dalam Ka'bah itu bukan orang sembarangan ya. Ya, seperti itu.
Jadi sholat di sini sama dengan di dalam Ka'bah karena dahulunya merupakan bagian Ka'bah, seperti itu dalam sejarah. Nah ini di zamannya Hajar As-Saqafi yang Khalifah Marwan mulai ada tutupnya, kemudian Ka'bah itu menjadi 15 meter tingginya, kemudian lebarnya 10 meter dan panjangnya 12 meter gitu. Pernah dikembalikan oleh Abdul bin Zubair ke bangunannya Nabi Ibrahim, jadi sempat memanjang dulu, cuman pada zamannya Khalifah Marwan kembali lagi dibalikan ke bangunannya orang Quraisy. Yang terlihat sekarang adalah bangunannya orang-orang Quraisy dengan kotak dan juga al-hijr di depan. Nah yang sebelah sini ini makam Ibrahim. Makam itu bukan makam deh ya, bukan makam, bukan kuburan. Makam itu artinya pejakan atau tempat ya. Jadi Nabi Ibrahim tuh ketika meninggikan Ka'bah, kakinya tuh tangannya tuh gak sampai ke atas nih. Akhirnya menggunakan sebuah batu yang sampai sekarang ada telapak kaki Nabi Ibrahimnya gitu. Itu makam Ibrahim. Nah yang sebelah sini ini ada Hajar Aswad. Nah Hajar Aswad tuh kita disunahkan untuk nyium ya, nyium kemudian mengusap, kemudian kalau bisa juga tidak dari kejauhan melambaikan tangan seperti itu. Itu Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad tuh awalnya warnanya putih ketika turun tuh, cuman dihitamkan oleh dosa-dosa kita seperti itu. Ini Hajar Aswad. Kemudian area antara Hajar Aswad dan juga pintu Ka'bah, jadi dari sini ke sini tuh area mustajab untuk berdoa juga, namanya multajam. Jadi dari sini ke belakang itu area untuk mustajab berdoa seperti itu. Dan Hajar Aswad ini tempat untuk memulai tawaf juga mengakhiri tawaf seperti itu, atau mengitari Ka'bah ini. Mungkin mau dipoto dulu Pak? Iya Pak.